Dan setelah itu diambil oleh peserta berikutnya setelah tampil dan diikuti seterusnya. Nah, itu. Jadi kita tidak berdasarkan nomor urut, tidak. Tapi ketika registrasi, uh, mungkin ambil nomor dulu yang mana, nomor berapa dia bisa berikan hasil yang datang, habis nama bintang sesuai dengan nomor dadanya mungkin ya, mungkin tidak itu. Nah, jadi biar kita lebih disiplin waktu supaya melihat nonton semua, kemudian kalau tegang-tegang semua ya, rileks-rileks semua. Ya, benar. Kemudian kita mau satu lagi saja, satu lagi saja. Dari 8 lagu yang sudah dipersiapkan oleh panitia dan dewan juri. Lagu ada dilampirkan ya di situ ya. Peserta wajib membawa iringan sendiri. Maksudnya dalam bentuk handphone atau jadi panitia menyiapkan mikrofon, laptop, kemudian sound system untuk mencolok untuk handphone ya, dan juga mungkin ada keyboard ya. Mungkin peserta juga boleh membawa keyboard sendiri, boleh ada memakai pakaian yang disesuaikan dengan tema. Artinya lagu Banjar ya. Jadi bisa-bisa Anda semua untuk menyiapkan kostumnya untuk tampil. Kemudian peserta wajib seluruhnya menaati tata tertib oleh panitia yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin itu dulu dari Ulun. Sementara untuk saudara kita Hajir, sang vokalis nelayan, ya, apa saja? Silakan. Ya, Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hazir sebagai seniman Banua Kalimantan Selatan. Ya, di sini saya diminta jadi dewan juri. Jadi saya akan menjelaskan kriteria penilaian. Biasa kita standar menjuri itu ada 4 sih kriteria penilaian standar nasional ini. Jadi yang pertama itu adalah yang kita nilai adalah materi vokal. Materi vokal itu adalah timbre atau warna suara. Jadi warna suara wanita dan laki-laki itu berbeda tiap orang. Kalau laki-laki itu biasanya ada suara bass, ada suara bariton yang sedang, ada yang nada tinggi itu tenor. Kalau wanita itu yang nada rendah itu alto, ada yang sedang mezzo sopran, dan ada yang tinggi itu sopran. Nah, biasanya materi vokal ini juga sangat menentukan dari penilaian juri, kesukaan juri. Karena apabila suaranya itu unik, menarik, enak didengar, biasanya juri menilainya agak lumayan tinggi gitu lah. Contohnya waktu itu Fatin Sidik, penyanyi X Factor itu dia orang biasa aja, nggak pernah les privat, cuma nyanyi natural di kamar mandi. Tapi karena warna vokalnya unik, warna vokalnya tuh jarang dimiliki orang lain, maka dia berhasil menjuari X Factor waktu itu. Nah, jadi materi vokal itu sangat dapat menentukan kemenangan juri.
dibarengi dengan yang lainnya ya, tapi itu utama sih. Jadi materi vokal itu menyangkut timbre warna, terus range vokal. Range vokal itu kalau standar seorang penyanyi minimal 2,5 oktav. Dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, naik lagi sampai falsetto. Itu kalau 2,5 oktav tuh dia sudah cukup untuk jadi penyanyi. Apabila lebih dari itu 3 oktav sampai 3,5 oktav itu luar biasa. Berarti sudah anugerah dari Tuhan. Range vokal itu jangkauan nada, kita ngambil nada rendah juga ngambil nada tingginya dapat itu sebenarnya dari range vokal. Terus yang dari materi vokal itu yang ketiga adalah power. Power vokal itu kekuatan kita. Tebal suara. Kalau tipis itu kadang halus bunyinya, kurang nyaring, kurang maksimal. Jadi harus tebal, harus powerful, harus dibangin nanti dengan teknik. Jadi itu yang pertama materi vokal, dan yang kedua adalah teknik vokal. Teknik vokal ini banyak sekali dalam bernyanyi, mungkin ada 11 sampai 15 ya. Cuma saya jelaskan yang utama-utama saja. Jadi teknik vokal itu yang pertama itu adalah pernapasan. Dalam bernyanyi itu sangat penting dan sangat terkait dengan bernapasnya kita. Apabila napas kita habis, maka kita akan berhenti mengeluarkan kata-kata itu. Pasti akan terhenti. Semakin panjang napasnya, semakin panjang dia bisa melantunkan nada-nada, kata-kata itu. Pernapasan itu ada 5 tekniknya. Pernapasan yang paling utama, yang paling dipakai dalam bernyanyi itu adalah pernapasan diafragma. Dalam bahasa orang awam itu napas perut, tapi dalam ilmu vokal itu pernapasan diafragma. Jadi kita memproduksi vokal, mengeluarkannya tuh dari tekanan diafragma itu. Karena suara itu yang paling bulat, paling stabil, paling indah, paling merdu, dan paling top, paling nyaman. Ya, pernapasan diafragma. Terus yang kedua ada pernapasan di dada. Di dada itu biasanya dipakai waktu kita whisper. Penyanyi whisper itu lah, itu napas yang di dada. Terus yang ada lagi pernapasan di tenggorokan, yang ketiga, itu biasanya kita gunakan waktu malun, mencengkok, ada Melayu, termasuk cengkok Banjar. Nah, jadi dalam mencengkok itu kita mainnya di tenggorokan, napasnya. Terus, itu yang ketiga dari penapasan. Yang teknik penapasan yang keempat adalah falsetto di belakang hidung. Itu biasanya nadanya di atas nada real, nadanya agak tinggi lagi, naik ke falsetto di belakang hidung. Nah, keluarnya di belakang hidung itu falsetto. Habis itu yang penapasan yang kelima adalah head voice. Keluarnya di seolah-olah di atas kepala, nada tinggi. Nah, itu tinggi, biasanya nada tinggi itu digunakan di head voice. Tapi bagi orang yang natural itu sudah menggunakan itu. Jadi, tapi dari 5 pernapasan itu yang kita pakai utama adalah pernapasan diafragma, karena itu yang powerful tadi, mengeluarkan suaranya terus bisa bulat, nggak mau cempreng dia, atau yang sering terselip ya ceklek, itu biasanya di napas, ambil napasnya di tenggorokan nih waktu nada-nada yang datar, jadi agak ceklek. Jadi nada di penapasan yang tenggorokan itu biasanya digunakan untuk cengkok-cengkok aja, untuk melantunkan akrobatik, keritingnya gitu loh. Tapi yang utama memang power dari diafragma. Sudah. Jadi teknik penapasan itu ada 5 tadi ya, sudah jelaskan. Terus yang kedua adalah vibrasi. Vibrasi itu adalah getaran. Getaran suara juga itu keluarnya dari diafragma yang mengeluarkannya. Itu fungsinya di vibrasi ini adalah suara untuk kemerduan. Kemerduan kita dalam bernyanyi. Apabila orang itu vibrasinya belum ada, ya kurang merdu aja sih. Contoh misalnya Ari Lasso, dia nggak punya vibra. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa jadi artis. Tapi kemerduan dia untuk menyanyi yang nada-nada romantis agak beda dengan orang seperti Yudika yang punya vibrasi, atau Semi Simorangkir, atau Glenn Fredly, atau Afgan, yang mereka kan suaranya merdu karena vibrasinya sangat lembut dan halus. Jadi vibrasi penting untuk kelembutan dan untuk kemerduan suara. Terus yang ketiga ada prasering. Prasering itu adalah pemenggalan suku kata waktu kita bernyanyi. Waktu kita bernyanyi itu enggak sembarangan kita mestinya, aku mau pergi ke pasar, aku mau pergi. Nah, enggak boleh diputus di situ. Jadi aku mau pergi ke pasar. Jadi aku mau pergi ke pasar. Nah, baru stop situ, ambil napasnya. Dan aku mau pergi ke pasar. Nah, jadi nggak boleh nyanyi itu putus-putus seperti itu.
Jadi nggak sembarangan ya. Jadi waktu prasaring mengambil napasnya itu harus disesuaikan dengan kalimat syairnya yang sesuai, jangan merubah makna. Nah, prasaring itu pemenggalan kata lah. Waktu kita berhenti ambil napasnya di prasaring. Habis itu yang keempat teknik lagi artikulasi, pengucapan. Pengucapan dalam bernyanyi itu harus jelas, huruf vokal A, I, O, E, U-nya. Yang 5 vokal itu harus hidup. Biasanya kalau orang latihan vokal tuh dilatih banget A, I, O, ya tuh. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Jadi artikulasi pengucapannya harus jelas. Jangan nyanyi tuh kayak gumpal-gumpal tuh. Ada jelas tuh, nah. Itu merubah makna dari maksud dari lagu jadi hilang. Apa maksudnya lagu ini, dia nyanyi kok nggak jelas gitu loh. Kayak menggumam itu. Jadi harus jelas vokalnya. Vokal A, vokal I-nya harus jelas. U, E sama O ya. Artikulasi pokoknya mainnya harus jelas, artikulasinya harus mantap dan bright namanya, bright. Terus lanjut, ada lagi teknik falsetto, udah tadi kan nada tinggi yang di atas real tuh pakai nada di belakang hidung, falsetto itu. Terus lagi ada dinamika. Dinamika ini penting sekali juga. Dinamika dalam bernyanyi adalah tekanan velocity. Jadi tebal, tipis. Jadi menyanyi itu ada tebal tipisnya, ada tekanan, ada rendahnya, ada halus, ada kasarnya. Jadi tidak datar, beda. Makanya kalau orang yang belajar teknik vokal itu sangat diajarkan dinamika. Dinamika itu salah satu dasar dalam bernyanyi supaya dalam bernyanyi itu ada klimaks, ada yang terdengar lirih, ada yang terdengar yang harus mantap, ada yang harus lembut sesuai dengan kalimatnya, ada yang harus kita tekan, ada yang harus kita powerful, kita kontraksikan gitu lah. Jadi dinamika itu berperan dalam bernyanyi karena itu salah satu teknik juga. Beda sama orang nyanyi datang, ku akan pergi ke pasar, sama ku akan pergi ke pasar. Jadi ada tebal tipisnya lah. Jadi itu salah satu teknik dinamika. Terus ada lagi teknik yang lain yang penting juga, pitch control. Pitch control ini bunyi itu nada tuh harus duduk. Kebanyakan di sini yang agak kurang. Kalau orang-orang yang tidak kuat musikalitasnya, biasanya pitch controlnya agak kurang dari nada tunduknya itu, kurang seperempat nada atau kenaikan. Jadi kita harus mengontrol bunyi itu. Ini caranya tuh kita do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do. Sol mi sa si itu harus kuat kita pelajari dari nada si, naik lagi ke di, la 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 la. Itu harus kuat karena pitch control ini menentukan keenakan lagu juga. Kalau bahasanya tuh pales nyanyi gitu. Karena telinga-telinga juri kayak Om Hendra, Om Yusda Permana itu pasti mereka sangat kuat masalah pitch control ini. Karena mereka kan orang musisi juga, orang pencipta lagu, orang arranger, komposer. Jadi mereka sangat paham terhadap pitch control. Jadi buat adik-adik nanti nyanyinya harus note-nya ya, tune-nya harus duduk di chord-nya itu. Jangan sampai turun setengah atau seperempat ya. Sangat penting ya. Setelah pitch control itu adalah tempo. Tempo ini juga penting juga dalam bernyanyi. Apabila temponya teteter atau keduluan, nah maka lagunya kan rusak. Beda sama yang melambatkan sengaja, beda. Kalau dia melambatkan juri paham. Kayak Glory itu kan dia tuh melambatkan, tapi setelah itu dia paskan lagi temponya itu nggak apa-apa. Itu salah satu teknik tingkat tinggi itu, yang temponya melambat tapi bepas di ujungnya, itu nggak masalah, itu bagi yang paham. Tapi kalau yang normal-normal aja, temponya itu harus sesuai dengan beatnya. Ada tempo 3/4, 2/2, ada 4/4, 6/8, ada 8/8 ya. Jadi nyanyi tuh rasa cinta yang dulu telah hilang kini bersemi kembali. Jadi harus temponya jangan terteter. Kebanyakan orang yang baru-baru nyanyi sih biasanya tuh terteter, jadi sudah hilang karisma lagunya ya. Terus yang selanjutnya itu intonasi, adalah tekanan juga kurang lebih dinamika dan velocity. Dan terakhir juga saya dari teknik vokal yang penting juga dalam festival itu adalah improvisasi. Improvisasi adalah merubah nada lagu
biasanya kode etiknya setelah lagu kan rap, nah habis interlude itu dipersilakan buat peserta mengeksplor kemampuannya mengimprovisasi, mungkin 2, 3 atau sampai 4 dan nggak apa-apa lah. Itu cara kita bagaimana memperindah lagu, membuat bahasanya tuh akrobatik dalam bernyanyi. Dia harus bisa mengimprovisasi karena itu tambahan dari juri, dan juri biasanya menunggu itu juga. Improvisasi itu ditunggu-tunggu untuk menambah nuansa lagunya semakin indah. Tapi apabila improvisasinya palas atau melenceng, bisa jadi bumerang memang improvisasi itu. Jadi improvisasi harus sesuai dengan kaidah lagunya, juga harus memperindah fungsinya, mempernyaman dan memberikan kejutan pada juri. Nah, teknik vokal itu dulu yang biasa yang utama ya. Yang kedua tadi, yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi ini adalah penjiwaan terhadap lagu. Jadi sebuah lagu itu memiliki soul, memiliki bahasanya ruh. Dari setiap seorang penyanyi harus mendapatkan ruh lagunya. Misalnya lagunya sedih, dia membawakan akan sedih. Lagunya gembira, dia akan membawakan gembira. Lagunya riang, dia akan membawakan secara riang. Dan lagunya berjoget, begal, dia juga akan membawakan secara berjoget dan begal. Jadi penghayatan lagu itu sangat penting, karena itu yang menghidupkan dari lagu itu. Maksud dari penciptanya, dia lagunya seperti contohnya Uma Abah. Uma Abah itu kan apabila dinyanyikan secara penuh hati, ekspresi yang full, bisa menangis, bisa meneteskan air mata yang mendengar, terus yang mendengar itu bisa merinding. Pasti kan connect, karena jiwanya dapat di lagu loh itu, contoh misalnya. Termasuk lagu-lagu yang lain, Dandaman Banua, lagu Lanting Nini, atau lagu Kasih Putus, lagu yang sudah itu ya, Sangu Batulak, apa segala kemarin yang kasih 8 itu ya. Jadi ekspresi sangat penting, membungkus dari lagu itu. Setelah kita menguasai teknik vokal dan materi vokal, itu ada pemberian Tuhan ya, timbre. Jadi pertama materi vokal, yang kedua teknik vokal, yang ketiga ekspresi, dan yang terakhir ini adalah performance, penampilan, perform ya, sama aja performance. Itu penting juga, gaya kita di panggung. Jadi gaya di panggung itu menyesuaikan. Misalnya dia lagunya sedih, dia harus membawakannya secara sedih. Dia membawakan lagu gembira, harus gayanya gembira. Ya harus memukau penonton, audien atau juri. Terus performa ini berkaitan dengan baju tadi, kostum. Pernah kejadian seperti ini, kita pengalaman dan juga ya. Peserta nomor si A, si B ini sama-sama bagus nilainya. Dia berhak juara 1. Ya. Si A berhak juara 1, juga si B berhak juara 1. Sama-sama bagus. Tadi yang kita pilih yang terakhir itu adalah kostumnya. Mana kostumnya yang lebih bagus gitu loh. Jadi kostum ini kadang menentukan hoki juga. Oh, yang si A ini lebih bagus bajunya daripada si B. Berarti si A aja yang kita juarakan ya. Padahal yang si B ini sebenarnya berhak juga juara karena kostumnya lebih bagus, maka kita milih yang si A untuk juara. Jadi perform itu terakhir juga masuk gaya dia megang mic, ada yang ke atas, ada yang gini, ada gini yang menarik, gitu, masuk perform. Jadi lengkap sudah dari materi vokal. Biasanya standar yang seperti itu, teknik vokal, ekspresi, penjiwaan, sama performance. Nah, cukup dulu, Hendra. Mungkin itu ada yang ditanyakan atau yang komprehensif. Ya, Oke, oke, oke. Terima kasih, saudaraku Hajir. Kedengaran nggak suara ulun lah? kedengaran. Oke, oke. Jadi mohon maaf tadi ulun terlalu bersemangat, jadi lupa untuk memperkenalkan diri. Nama ulun Hendra Cipta, salah satu pelaku seni yang ada di Kalimantan Selatan. Eh, Juga sering membuat lagu dan iringan-iringan musik lagu daerah. Dan saya spesifiknya adalah masalah cengkok. Nah, ini karena Nah, berhubung dengan lagu Banjar, ya. Benar, jadi lupa saya. nah itu kan. Lupa tadi. Oke, mau jelasin Banjar. lagi Mas Ajir, silakan dulu. Ya, Jelas. ya, ya. Lanjut, Chandra. Betul, saya karena ini lomba lagu Banjar ya. Jadi salah satu lagu Banjar itu ada cara membawakannya. Membawakannya tuh ciri khasnya ada namanya cengkok. Cengkok Banjar itu memang salah satu teknik juga kelenturan dari ini, kelenturan dari vibrasi, dan juga khas alunannya tuh mirip Melayu, dan antara Melayu dan dangdut, jadi beda. Memang ada karakternya khas. Nah, itu harus dipelajari, yang ditampilkan nanti waktu bernyanyi. Lanjut dah, lupa tadi. Oke, oke Cengkok. ya. Hmm.
Sepengetahuan ulun bahwa cengkok Banjar itu ujar nasihat oleh Abah Ana Ardiansah. Kita ini adalah Melayu. Jadi Melayu itu karena kita sungai, sungainya banyak. Jadi seolah-olah mendayu-dayu seperti mengalir sungai. Jadi filosofi untuk menyanyi lagu Banjar itu seperti itu. Jadi ada sandaran lagunya adalah eh, contohnya lagu-lagu Damarulan. Ya, sekarang mungkin sudah tidak terdengar lagi ya kesenian Damarulan itu seperti apa. Jadi kebiasaannya kita mengacunya kepada Pak Anang sih. Jadi cengkok-cengkok itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kreativitas dari peserta yang bisa cengkok lebih improvisasi bagus kan, mungkin lebih menambah nuansa begitu. Baik, selanjutnya mungkin kita minta Yusda. kepada Yusda ini berhalangan kayaknya dia. Pak Sekarang Barangan kan? berhalangan dia menjuri juga katanya. Oh, menjuri juga. Tapi dia hadir di Jom ada. Jadi Hmm. sekarang kita kasih ke panitia dulu bagaimana? Silakan panitia. Nah, panitia diambil alih. Ya, terima kasih Bang Hendra eh, sama Bang Hadir. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan peserta tahu ya yang sudah dibacakan oleh Dewan Juri tadi. Tapi ini masih ada kesempatan untuk bertanya-tanya atau dialog lah semacam itu. Apa yang belum jelas bisa ditanyakan. Cuman ulun juga ada titipan pertanyaan tadi itu. Bahwa ini kan masih dalam kondisi technical meeting. Kemarin sudah mengajukan lagu yang mau dibawakan, bolehlah berganti dari tadi itu kalau berganti lagu gitu nah. Karena ini masih dalam proses Zoom meeting kan, masih ada kesempatan untuk menanyakan itu gitu. Gimana menurut Dewan Juri? Ya gitu kan. Terima kasih dulu jawabannya. Baik, langsung ulun jawab. Jadi ulun rasa tidak masalah ya mungkin Ya. mau ganti lagu asal jangan pada saat lomba lagunya salah mutar. Nah ini bahaya. Jadi sini ada 8 lagu. Yang pertama adalah Uma Abah, ciptaan Pak Anang Adiansah. Halin, ciptaan Bapak Sukri Munas. Kemudian Kasih Putus di Lok Badang Sanak, ciptaan Bapak Adiansah. Adiansah ya. Oke. Ya, kemudian Sang Obat Tulak, Anang Ardiansah juga. Sanja Kuning, Pak Anang Ardiansah. Dandaman Banua, ciptaan Saripudin MS. Galuh Banjar, ciptaan Tamjid Wijaya, orang Jambi, cuma asli orang negara merantau ke Jambi. Nah ini. Kemudian Lanting ini ciptaan Pak Enos Karli. Nah jadi kalau mau ganti lagu sebelum lomba bisa dikonfirmasi. Diperbolehkan ya. Boleh aja. Ya, terima kasih. Gimana kalau peserta yang lain boleh bertakon-takon atau bertanya yang belum jelas gitu. Diberi kesempatan sama Dewan Juri untuk bertakon. Silakan. Bang Indra, bisa dilanjutkan. Oke. Kalau pertanyaan tentang teknis silakan ke panitia yang menjawab. Kalau tentang teknis lomba kemudian penilaian itu nanti akan kita jawab bersama juri. Silakan yang mau tanya silakan. Ada berapa sudah nih yang hadir? 10 ada. Itu 72. 22. Oh ya. Ya, 22. 17. Jadi dua. Sama dia ya. 17 peserta berarti. 17 yang hadir Bang Indra. Oke. 17 ya. Kan Separuh ya. 22 dengan kita. Iyalah. Yang mau nanya silakan buka wajahnya biar kita bersilaturahmi ya. Yuk. Nanti kita. Yang tambahnya.
bukan dari ruang. Memang aja. Kayaknya pada jelas nih semua nih, nggak ada pertanyaan. Ada atau ini kalau Assalamualaikum. siapa? Waalaikumsalam. Siapa Ibu? Ulun Rusdiati, anak Ya. Berakun. Kalau penilaian itu laki-laki dan perempuan itu jadi satu kah kriterianya tuh atau dipisah berdasar gender? Oke, silakan Mas Hajir, silakan jawab. Jadi kemarin tuh kan dari panitia karena juaranya 1, 2, 3, 4, 5 kalau salah, 1 favorit 6 orang, jadi katanya digabung antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada dari juri tidak ada masalah. Memang kalau dia memang suaranya bagus laki-laki tetap nilainya ada tokan standarisasinya di situ nilainya. Juga atau yang perempuannya bagus tetap. Jadi tidak ada kesulitan kita membedakan antara suara perempuan dan suara laki-laki, mana yang bagus, mana yang penting, mana yang memiliki teknik dan memiliki kapasitas kemampuan vokalnya gitu loh, Mbak. Jadi ada standarisasi kita untuk menilai. Oke, Baik, gitu ya. terima kasih. Sama-sama. Di chat ulun lihat, mungkin panitia bisa melihat di sana ya, panitia ada chat, ada beberapa pertanyaan. Bertanya Pak, lomba ini apakah gratis? Tidak ada biaya admin. Terus untuk sesi lomba ada berapa sesi? Apakah ada babak penyisihan dan babak final dan lagu? Untuk babak penyisihan ada berapa lagu? Nah, ini mungkin belum paham. Mungkin saya bisa menjelaskan ya dari sini. Mungkin biaya tidak ada nih, gratis. Museum Pure mengadakan untuk mengangkat lagu-lagu daerah ya. Kita tepuk tangan dulu untuk museum yang sudah memberikan kesempatan untuk lagu Banjar lebih hidup lagi ya. Baik. Kemudian ini tidak ada sesi. Jadi satu kali nyanyi membawakan satu buah lagu saja, kemudian akan kami nilai. Kemudian langsung pengumuman setelah itu. Jadi tidak ada penyisihan dan tidak ada. Ya, Hajir gimana? Tidak ada penyisihan, tidak ada grand final, langsung aja ya. Nah, kemarin itu. itu kan menghemat waktunya, apabila agak 2 kali itu waktunya aja sih agak lama gitu. Jadi kita singkat supaya habis sampai sore gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, izin bertanya untuk durasi penampilan berapa menit. Nah, di sini tergantung daripada lagu. Jadi kami berikan kebebasan atau bagaimana nih panitia? Mas Hajir kemarin bagaimana? Ada ketentuan nilai tidak? Kemarin itu karena cuma satu lagu, jadi kita berikan kebebasan. Rata-rata lagu itu paling 3 sampai 5, 6 menit lah. Paling ada yang 7 menit mungkin lagu Mahabbah, cuma nggak masalah sih. Karena satu lagu aja, jadi kita berikan kebebasan aja. Kalau 2 lagu biasanya baru kita kasih maksimal 5 menit. Oh iya. Jadi ditentukan oleh lagu itu sendiri ya. Misalnya kan Mahabbah terlalu panjang, tapi tidak apa-apa. Sesuai dengan karakter tempo lagunya masing-masing. Jadi bebas saja. Baik. Kemudian izin bertanya. Apa tadi nak kelewatan? Izin bertanya, untuk yang musik yang dibawakan apakah dikumpul terlebih dahulu ke panitia? Mungkin terlebih dahulu pagi ya, awal-awal itu sudah menyerahkan ke panitia. Jadi dibawa sendiri. Ketika itu sudah dikumpulkan dulu, peserta sudah 30, jadi semua peserta mengumpulkan lagu-lagu yang akan dibawakan kepada panitia. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi kalau nggak salah, untuk teks lagu apakah disiapkan atau dibawa sendiri? Yang jelas lomba ini harus hafal. Apabila ada yang pakai teks akan kami coret. Itu artinya sudah hukumnya. Belum siap, kalau dia pakai teks berarti belum siap untuk lomba. Ya kan begitu. Oke, kita mencari yang memang terbaik ya. Oke. Kemudian bertanya,
Ya, bagus di sini Bang pertanyaan tulisannya. So, Ini. bertanya Pak, untuk ketentuan link lagu bagaimana? Ada sediakan atau cari sendiri? Soalnya ada beberapa lagu yang sama tapi ada lirik beda. Nah, bagaimana nih? Apakah ada teks lagu yang disiapkan ketentuan liriknya oleh panitia? Ini ulun belum tahu masalah ini. Atau Paling cari yang itu ntar pengalamannya di lagu itu Sanjok Kuning itu memang ada salah rekod kemarin kan coba kita. jelaskan biar bujur. Jadi lagu lirik Sanjok Kuning itu memang ada. Jadi yang benarnya itu kan bamula angin menyapu banyu mamirit di padang banta. Nah, yang benar tuh mamirit di padang banta. Itu yang betul. Kalau yang kemarin tuh salah, yang ngelos itu mamirit di padang banyu, itu yang salah. Iya, Memang saya salah. lupa kemarin ngoreksi. Jadi sudah upload ke YouTube. Jadi membingungkan itu untuk lagu Sanjok Kuning biasanya yang akhirnya beda. Kalau yang lainnya sama aja. Jadi yang benar itu mamirit di padang banta. Itu aja. Yang lainnya sudah oke sama liriknya. Oke, kemudian ada bertanya lagi. Apakah nanti ada jenjang menang? Ya jelas ada menang. Misalkan menang di sini ada tingkat provinsi lagi atau sampai tingkat ini aja. Yang ulun tahu lah, mungkin mudah nggak ada salah, jenjangnya adalah untuk kegiatan ini saja, tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada yang terbaik, maka pihak museum akan mengundang dalam beberapa event. Mungkin begitu. Mungkin tidak susah-susah lagi mencari penyanyi. Mungkin yang menang juara ini bisa ditampilkan dalam kegiatan-kegiatan museum. Mungkin begitu ya Pak Mim. Ya. Oke. Siap Pak Darmanto. Bunga sepian hari ini. Alhamdulillah. Oke. Apalagi lah. Kalau lihat pertanyaan di sini lagi. Nah, habis pertanyaan. Ada. Mau bertanya lagi, apakah nanti ada? Oh, sudah, ini sudah. Wah, ulun kada kawan. Mungkin kalau ada yang lain membaca, silakan izin bertanya untuk lirik Halin ada versi original atau tidak. Rasanya Halin itu tidak ada perubahan ya Mas Hajir? Ya. Halin itu nanti kan bagi pian yang memilih lagu Halin, jadi kita berikan kebebasan aransemen musiknya pian yang memilih, mau yang di mana, mau yang di karaoke atau mau bikin sendiri, mau yang dibikinkan teman atau dibikinkan hari musik. Jadi kita bebaskan aransemennya sesuai kenyamanan pian aja menyanyi. Jadi kita hanya menilai di panggung yang mana menurut Anda yang menampilkan yang terbaik gitu. Jadi kita bebaskan aransemennya. Silakan pilih yang mana versinya. Oke, jadi bebas saja versinya yang mana. Mau yang ada sedikit musik EDM-nya atau ada musik tradisinya pantingnya di dalam situ, silahkan. Atau mau membawa keyboard sendiri, membawa pemain sendiri, boleh. Nah, Boleh. itu kita bebaskan saja. Yang penting yang kami nilai ada nyanyinya yang benar. Gitu. Oh ya, tadi ada pertanyaan bagaimana dengan kalau ada salah tentang undian. Jadi ulun ulang lagi bahwa nanti peserta sudah mendaftar semua sampai 30. Nah, nanti ada tempat yang nomor-nomor sampean itu misalnya nomor berapa. Jadi misalnya nomor pertama, nomor 1 misalnya Agus, 2 Wati dan seterusnya. Itu nanti nomornya dimasukkan di dalam wadah. Dan nomor 1 tadi Agus tadi dia tetap memasang nomornya. Tapi bukan nomor untuk tampil maju, bukan. Tapi nanti nomor itu akan kami cabut berdasarkan tempat di wadah yang nomor tadi. Maka umpama kami ambil nomor 10 atas nama misalnya Iwan. Nah, Iwan itulah yang nanti maju yang pertama. Nah, supaya kita menghindari peserta itu datang terlambat, yang mentang-mentang nomornya ujung ya Mas Haji lalu enak-enakin datang ya. Nah, itu banyak sudah terjadi.
Di nomor dada. Sampai 30 dapat. Ya, mungkin panitia ada menambahkan mungkin Om Darmanto tentang itu tadi undian bagaimana? Maaf, kita ulangi. Memang benar sudah dijelaskan Pak Indra tadi, Bang Indra, bahwa misalnya nomor 1 sampai nomor 33 itu akan diundi, akan dicabut untuk menentukan yang tampil nanti. Seandainya tampil muncul yang nomor 15, itulah yang akan cabut dulu. Habis mencabut, keluarlah misalnya nomor 15 itu yang akan tampil yang pertama gitu Kak Bang Indra tadi. Iya. Ya, Jadi diundi yang dulu. yang pertama nanti kami yang mencabutnya, yang undi yang pertama. Yang pertama, Nah, setelah itu penampilan kedua dicabut oleh penyanyi yang tampil itu tadi. Yang pertama biar mencabut untuk tampil. Kemudian yang tampilan kedua mau mengambil nomor temennya. Yang penyanyi yang nomor awal. peserta yang lain. Enggak, yang penyanyi awal tadi dia turun panggung, cabut nomor sekian, nah maju lagi dia seterusnya. Jadi begini Pak Indra, mungkin sekali lagi bukan tambahan, ini saya mereview saja bagi peserta yang mengulang pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan saya tangkap tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra juga. Sekali lagi terkait dengan nomor tampil bukan nomor dada ya. Pertama mungkin kita akan undi dulu nomor dada, menentukan urutan 1 sampai 30. Karena hari ini kan tidak mungkin kita urutkan Pak, karena yang hadir cuma 23 orang. Nggak bisa kita kuncang itu. Terpaksa pagi pertama setelah registrasi kita kumpul sebentar, kita undi nomor dadanya sebagai list untuk penjurian. Nah setelah itu baru kita undi mungkin teknisnya untuk nomor tampil dengan mengacu pada nomor dada. Begitu ya Pak Indra gitu ya? Iya betul. Siap. Nah ini hanya menegaskan aja buat kawan-kawan kalau agak kebingungan memahaminya. Jadi ada dua undian ya. Undian pertama menentukan nomor dada seseorang. Nomor urut bukan nomor urut tertera awal sebagai satu lembar penilaian nomor urut 1 sampai 33. Nanti kalau dia tampil di pertama itu nomor 20, selanjutnya bisa saja yang 20 mencabut, yang akan tampil nomor 12 kan seperti itu. Juri hanya memegang form lembar penilaian di situ sebagai sebuah kuncinya. Ya itu biar dipahami sebagai konteks disiplin kita. Jadi museum kembali ke pertanyaannya, apakah ada tindak lanjutannya? Di sini kami sebagai upaya pembinaan tentang kebudayaan khususnya lagu-lagu Banjar ini pertama kali kita melaksanakan kegiatan. Harapannya stimulan ini bisa diikuti oleh lembaga-lembaga lain yang bisa mensupport selain orang komunitas yang bisa menghidupkan lagi tentang kebudayaan kita melalui lagu-lagu Banjar. Nah itu salah satunya yang menjadi catatan di sini. Nah, selanjutnya kalau Pak Hendra sampaikan di event-event kecil kita akan kita tampilkan, itu salah satu bentuk apresiasi lanjutan rencana apa-apa yang mungkin dari pengembangan karir mereka atau istilahnya bahasa karir, hanya jam terbang atau apa ruang untuk berkarya, ya museum akan memfasilitasi kalau ada kegiatan lain yang bisa diisi oleh kawan-kawan ke pandangan ke depan. Nah, sementara dari kami itu dulu, mungkin ada pertanyaan lain dari kawan-kawan. Nah, mungkin yang bicara teknis, saya juga tertarik dari beberapa pertanyaan itu tentang format lirik ya, format lirik yang disepakati. Mungkin juri akan fleksibel saja. Kalau mau sepakat hari ini disepakati, kawan-kawan membawakan lirik itu berdasarkan catatan dia menyerahkan ke juri, nah itu mungkin lebih baik gitu kalau mau mengambil sebuah sikap. Tapi kalau dianggap juri fleksibel di sini, juri hanya mendengar itu dengan konteks nada, vokal dan sebagainya itu sebagai indikator penilaian,
ya kita juga hormati kawan-kawan yang mungkin melaksanakan itu demikian. Karena bukan kabarnya, artinya terungkap bahwasanya ada beda lirik gitu. Tapi kalau bicara aransemen sudah disampaikan Pak Hazir tadi, dibebaskan. Explore kemampuan di sini, nah itu yang kita inginkan. Demikian secara umum, makasih. Iya, terima kasih. Kemudian nanti link ini, panitia, link Jom kita ini kita kirim lagi ke grup ya, mungkin siapa tahu peserta ingin lihat lagi ya perkembangan TM kita ini. Kemudian ada pertanyaan dari peserta, jam berapa berhadir di tempat lomba? Oke, panitia, bagaimana? Ya secara prinsip lomba ini kan dilaksanakan 1 hari penuh. Ya itu kita memaksimalkan posisi waktu. Jadi kita harapkan jam 8 sudah on time di tempat. Karena ini kan jam kantor lah, kan kita jam kerja. Jadi kami pun berusaha bukan berusaha, kami sudah wajib hadir kan jam 8. Cuma lomba secara teknis itu mungkin jam 9, jadi ada persiapan kebutuhan lapangan, apa-apa yang diperlukan. Efektif jam 9 kita udah jalan gitu ya, artinya sudah dilaksanakan. Kita ketat saja, pokoknya kita akan sepakat saja untuk disiplin waktu ini. Pertama kita menjaga moodnya penyanyi gitu ya, mood penyanyi di sini juga kesiapan mental dan sebagainya. Nah jadi harapan kami beberapa hari ke depan bisalah istirahat yang baik, minum Intalu setengah matang atau apa gitu untuk madu gitu ya. Artinya supaya di hari hanya itu fresh gitu, fresh ya kan, kayak gitu. Nyaman, santai. Jangan juga tegang karena ya beda-beda sih. Ini mungkin kalau yang sudah pengalaman jam terbangnya banyak, sebagai ajang uji mentalitas ya, bukan uji nyali ntar malam gitu ya di bawah pohon kariwaya gitu. Kalau kita kan uji mentalitas, performa yang baik, bisa ya sama tahu kan ikut pencarian bakat yang lebih besar. Nah, ini salah satu ruang saja bagi kita membina. Demikian Pak Hendra dan Pak Azir. Oke. Ya. Misalkan kalau ada pertanyaan dari peserta di luar ini, apakah masih bisa diterima Pak ini panitia? Misalnya kemungkinan karena mungkin ada yang dari juri yang lain, ada ya peserta yang langsung nanya kepada kami, apakah kami boleh menjelaskan, atau dengan panitia juga dengan bisa menjelaskan langsung di luar daripada ini Pak, misalnya habis nih misalnya waktunya. Oke, siap. Jadi gini, kalau terkait teknis lomba, kita serahkan sepenuhnya ke Pian. Artinya teknis lomba itu kan begitu penjurian, materi dan sebagainya. Kita sepakat saja berbagi ruang. Masih ada diskusi yang bisa dikembangkan. Tetapi kalau dalam teknis pelaksanaan di tempatnya kan kita Nah, apa yang kurang lebihnya Pak Hendra dikondisikan saja. Kita fleksibel aja lah. Tidak juga harus mengunci habis lah, karena kan sifatnya kita membina. Karena perlu jual kita bakal karasan bahasanya. Hanya yang penting kan kenyamanan peserta kita coba akomodir. Karena bicara mentalitas lomba ini demikian. Saya juga termasuk orang yang ikut lomba-lomba juga kan, minimal lomba karung gitu Pak ya gitu. Ya, atau lomba belelajuan buka gitu, belanja buka aja. Nah, jadi baik, Pak. Pada prinsipnya sekali lagi untuk teknis dan pelaksanaan terkait dengan materi hal tersebut bisa didiskusikan langsung kan, dan pian rembuk aja bertiga kata kuncinya yang bisa kami simpulkan
kata kuncinya kawan-kawan, kita pelaksanaan ini 1 hari pure. Dan 1 kali tampil, 1 kali kesempatan, 1 kali Anda diberikan ruang untuk bisa memaksimalkan apa. Jadi kesempatan tidak datang 2 kali, demikian. Oke, demikian harapannya seluruh peserta bisa mengindahkan ini dengan sebaik. Iya, baik. Terima kasih Om Darmanto. Sekali lagi juga ulun tegaskan, ulun mewakili juri, 3 juri ini. Kami profesional dalam bekerja, apapun yang terjadi di atas panggung, itulah yang harus kami nilai. Bukan berarti kami memandang siapa. Ulun jujur aja, ulun banyak kawan, banyak anak buah, mungkin Mas Hajir juga banyak anak buah, banyak kawan dan sebagainya, yang lain juga. Tapi kita akan lihat ya Mas Hajir, kita pernah berdiri sama-sama, artinya kita tidak pernah melenceng. Apa yang terbaik di panggung itulah. Walaupun dia penyanyi profesional ya Mas Hajir, tapi ketika di panggung dia itu misalnya terjatuh atau apa, itu adalah nilai yang harus dia terima untuk kita amati, kan begitu. Jadi ulun pesan kepada peserta, jangan khawatir, ulun kami akan jamin bahwa kita melihat secara objektif. Oke, Mas Hajir ada tambahan? Kayaknya cukup, Ndra. Oke, mau les ya? Mau ngeles ya? Mau les sebentar. Kok tahu gitu loh. Baik, ulun rasa juga demikian. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saja di belakang ini ya. Silakan saja apapun, asal mengenai teknis, bukan mengenai ulun anaknya ini, ulun anaknya kada, bukan seperti itu. Kita istilahnya kita setelah lomba pun kita ibaratnya berani menghadapi, kita punya catatan sendiri. Nah, itulah ulun. Catatan itu adalah senjata ulun untuk melawan mereka-mereka yang tidak paham dengan teknis lomba. Baik, kepada panitia, silakan. Lanjutkan. Jadi terima kasih pertemuan technical meeting kita alhamdulillah berjalan dengan baik dan kawan-kawan juga bisa mendengar dengan seksama. Sekali lagi walaupun dengan suasana terbatas demikian, kami dari panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin pesan berantai saja dengan kawan-kawan yang tidak hadir hari ini, siapkan mentalitas yang baik. 1 kali kesempatan, 1 kali tampil, 1 buah lagu. Nah, mudah-mudahan bisa berupaya yang terbaik dan hadiah atau rezeki tidak akan tertukar dari apa yang sudah disediakan museum demikian. Oke, terima kasih. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tidak menyimpulkan lebih jauh untuk hal lainnya ya. Kita ketemu di lapangan. Ya di lapangan, Bang, karena tanggal 25. Siap, tanggal 25 di halaman Museum Lampu Mangkurat. Dengan suasana yang nyaman, santai, dan secantik-cantiknya, secakep-cakepnya seperti saya, kacamata 2 pasang, saya pasang. Nah, jadi jangan malu, saya nggak malu, saya pakai kacamata double gitu, karena memang posisinya demikian. Nah, mungkin itu bisa memberi semangat saja untuk adik-adikku sekalian. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya, bubar. Bye.